apalagi anti madhab. Yang ada kita itu bukan anti madhab, tidak fanatis terhadap madhab. Nah mereka-mereka yang selama ini fanatis terhadap madhab tersinggung, akhirnya kita yang netral, objektif, madhab sebagai jalan untuk mencari kebaikan, kebenaran, fikih yang ada di dalam Al-Quran dan Sunnah, dituduh apa? Anti madhab. Begitu. Padahal kalau kita usut mereka-mereka yang menggulirkan anti madhab, pada ujungnya juga nggak bermadhab. Atau minimal nggak jelas madhabnya. Kita tanya satu persatu sekarang ini. Orang yang sekarang ini menghalalkan musik, itu madhabnya Syafi'i emang? Enggak. Paham? Orang yang sekarang ini mengadakan selamatan setiap kematian, itu emang madhabnya Syafi'i? Bukan. Orang yang sekarang ini sholat tarawih cepat sekali, itu emang cara prakteknya madhab Syafi'i di dalam sholat tarawih? Tidak. Orang yang sekarang ini membayar zakat fitrah dengan uang, apakah itu madhabnya Imam Syafi'i? Tidak. Jadi mereka ketika bicara masalah madhab Imam Syafi'i itu ternyata cuma 5 soal, Pak. 1 kunut. Itu nggak lebih daripada itu. Jadi ketika mereka itu berbincang-bincang soal masalah madhab Syafi'i, melakukan pembelaan mati-matian supaya kunutnya tidak bergeser. Itu. Oke, paham? Kemudian yang kedua, azan Jumat 2 kali. Nggak lebih daripada itu. Sehingga orang yang sekarang azan cuma sekali dituduh anti madhab. Orang yang tidak kunut dituduh anti madhab. Gitu. Kemudian yang ketiganya adalah sholat tarawih 21 rakaat. Tapi ujung-ujungnya juga ketika dia sekarang ini di kota, males karena ngantuk, terlalu banyak, pindah madhab juga kalau Ramadan, yaitu milih 11. Nah itu. Paham? Selanjutnya hadirin sekalian, mereka itu berbicara masalah madhab Syafi'i, itu usulli, nggak lebih daripada itu. Karena memang ditegaskan oleh di antara mereka adalah Imam Nawawi, itu bagian daripada sunnah sholat. Usolli. Kayak gitu. Dan yang selanjutnya adalah zikir keras setelah sholat. Tidak aja. Padahal kalau kita dudukkan secara benar, ya, zikir yang dikeraskan setelah sholat itu dilakukan oleh Imam Syafi'i kadang-kadang. Bahkan dia mengatakan, kadang-kadang dikeraskan itu adalah sunnah. Enggak lanjut, enggak terus, kan gitu. Itu aja. Enggak lebih daripada itu. Adapun yang lainnya, apalagi akidah Imam Syafi'i diambil, tidak. Makanya terkenal dengan istilah mereka itu kalau akidah Asy'ari, fikih Syafi'i, akhlak Ghazali, thariqat Qadari. Nah itu kan gitu. Qadariyah. Jadi akidahnya apa? Asy'ari. Fikihnya apa? Syafi'i. Akhlaknya apa? Ghazali. Nah yang terakhir thariqatnya apa? Qadariyah. Qadari. Abdul Qadir Jailani. Seperti itu. Ayo lanjut sekarang. Mazhab Salafiyah adalah mazhab yang berpijak kepada ajaran generasi salaful ummah dari kalangan sahabat, tabi'in, dan imam sunnah yang berada di atas keyakinan yang benar,
manhaj yang lurus, iman yang jujur, dan berpegang teguh kepada syariat Islam secara sempurna. Mereka memegang amanah agama terdepan sebagaimana sabda Nabi. Iya, lanjut. An-nujumu amanatun lis-sama. Masya Allah, Pak. Jadi ternyata yang menentukan keseimbangan di angkasa luar itu adalah planet. Makanya Rasulullah mengatakan an-nujumu amanatun lis-sama. Kalau langit, ya, luar angkasa itu tidak ada planet-planet yang bekerja secara normal dan sistematik, maka langit itu akan hancur. Makanya Rasulullah mengatakan an-nujumu amanatun lis-sama. Makanya kalau kita mempelajari dunia astronomi, di langit itu bintang-bintang itu ada berapa gugusan, Pak? Halo? Ada 12. Masya Allah. Ini masih lulus berarti dulu itu SMA-nya. 12. Dan ternyata gugusan itu dibikin oleh Allah Subhanahu wa taala statis. Supaya bintang-bintang yang berorbit di tempat itu berulang kar'urjunil qadim. Makanya sampai lasyamsu yambaghi laha an tudrikal qamar. Enggak mungkin ada ceritanya matahari itu mendahului bulan. Selalu berjalan pada orbitnya secara stabil. Itu dipengaruhi apa? Galaksi itu. Apa namanya? Gugusan. Dan gugusan semua besar namanya gugusan galaksi Bima Sakti terbagi 12. Subhanallah. Dan masing-masing gugusan ini berapa juta itu bintang. Dibikin oleh Allah. An-nujumu amanatun lis-sama, penjaga amanah langit. Artinya stabilitas keseimbangan langit karena bintang-bintang itu bekerja dengan baik. Allahu Akbar. Dan Masya Allah Pak ya, kalau kita ambil satu planet saja. Bumi ini kecil dibandingkan apa? Yang sejajar dengan bumi apa planetnya? Mars ya. Yang paling besar apa? Jupiter. Nah itu. Coba bayangkan kalau kita itu bisa tinggal di Jupiter. Itu mungkin satu orang punya rumah rata-rata 5 hektar. Itu, iya. Dan bayangkan kalau kita itu tinggal di surga. Masya Allah. Masya Allah, Pak. Makanya tidaklah mustahil kalau Allah berfirman, wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin arduhas samawati wal ardu. Surga itu untuk satu orang seluas langit dan bumi. Masya Allah. Iya. Jadi coba antum bayangkan sekarang tinggal di planet yang kecil, bumi itu kecil. Makanya Allah sendiri menyebut bumi itu dengan dunia, yaitu karena rendah. Karena remeh-temeh, kecil. Dan dibandingkan dengan planet yang besar, Jupiter, matahari. Andaikan kita itu bisa tinggal di sana, orang itu rata-rata mendapatkan tempat rata-rata 5-10 hektar. Itu satu rumah kita. Dan coba bayangkan surga. Masya Allah. Ya. Itu sehingga Allah katakan bahwa wa fis sama'i rizqukum wa ma tu'adun, di langitlah rizki kamu dan apa-apa yang dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu. Wan nujumu amanatun lis-sama. Lanjut, fa idza dhahabatin nujum atas samaa ma tu'ad. Kalau sekarang ini bintang itu sudah pergi, alias terjadi error dan kerusakan, maka datanglah langit apa yang dijanjikan, yaitu kehancuran. Makanya kalau sudah bintang-bintang ini, planet ini tidak bekerja secara normal, hancur.
Wa ana amanatun li ashabi, saya adalah penjaga amanah sahabatku. Fa idza dhahabtu ata ashabi ma yu'adun, ketika aku pergi alias sudah wafat, maka datanglah kepada sahabatku apa-apa yang telah dijanjikan. Apa itu? Fitnah. Makanya dari mulai terbunuhnya Umar, dan itu pintu pertama kali yang jebol di dalam sahabat. Makanya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengkhabarkan bahwa antara engkau dengan fitnah wahai Umar ada pintu. Artinya yang memperkuat pintu Islam, yang memperkuat pintu fitnah dan ketenangan kedamaian Islam tidak bisa ditembus siapa? Umar bin Khattab. Makanya Umar bin Khattab bertanya, wahai Rasulullah, apakah pintu itu dibuka dengan normal atau dijebol? Kata Rasulullah, dijebol. Kalau memang begitu, tidak akan bisa ditutup selamanya. Karena daunnya rusak. Makanya terus menerus itu terjadi fitnah. Apalagi ketika terbunuhnya Utsman. Dari situlah sudah muncul berbagai macam kesesatan yang timbul tenggelam. Bahkan terjadi perang saudara. Sebagaimana prediksi Utsman bin Affan ketika mau dibunuh, beliau memberikan nasihat kepada pembunuhnya. Di antara nasihat beliau, wahai saudara-saudaraku, janganlah kalian membunuh saya. Karena kalau kalian membunuh saya, maka kalian berperang tidak akan mendapatkan ghanimah selamanya. Kenapa? Perang saudara. Andaikan dia merampas, haram, gak halal. Tuh lihat. Wahai saudaraku, janganlah kalian membunuh aku. Kalau kalian membunuh aku, kalian tidak akan sholat bersama lagi dalam satu masjid. Betul, pecah. Ada yang sholat di masjidnya Ali, ada yang sholat di masjidnya Khawarij. Dan seterusnya, ila yaumil qiyamah. Wa ashabi amanatun li ummati, dan sahabatku adalah penjaga amanah umatku ini. Fa idza dhahaba ashabi ata ummati ma yu'adun, ketika sahabatku sudah habis, maka datanglah apa yang telah dijanjikan pada umatku, apa? Kehancuran. Ya. Setelah meninggalnya sahabat, dan sahabat tidak ada, sahabatlah yang nongkrongin umat supaya istiqamah. Sahabatlah yang sekarang ini menentukan zaman itu masih khairun nasi qarni. Sebaik-baik zamanku ada, sebaik-baik manusia adalah hidup pada zamanku, kemudian setelah wafatnya para sahabat, maka terjadi fitnah yang tidak pernah bisa ditutup. Sampai sekarang. Dan makin hari Islam itu makin terasing. Makin hari sunnah itu terasing. Makin hari orang-orang soleh itu seperti yang dikatakan oleh Rasulullah. Akan datang suatu zaman di Islam. Islam mengalami kejayaan dan kekuatan. Sampai seluruh kabilah masuk Islam. Tidak tersisa kecuali 1-2 munafik yang terisolir, terpojokkan, tidak didengar. Masya Allah. Dan akan datang suatu zaman Islam itu mengalami kemunduran. Sampai akhirnya tidaklah tersisa kecuali 1-2 mukmin yang terisolir, terpojokkan, tidak didengar. 1-2 mukmin. Artinya kebanyakan munafik, kebanyakan rusak, yang mukmin betul-betul beriman itu cuma 1-2, segelintir orang. Makanya ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menjelaskan tentang ghuraba, siapa kaum yang terasing itu? An-nuzza' minal qabail, segelintir dari kabilah. Dari kampung ini ada 1, dari komplek ini ada 2, dari komplek lainnya ada 3, ngumpul. Ini lihat berapa nih? 30. Coba kalau sholawatan 300 dapat, 3000 dapat. Oh iya. Apalagi ada coketannya, wah 5000 itu.
Masalahnya kita ini ngaji, ngantuk, capek-capek, nggak ada jogetan. Kalau di sana kan capek dikit, joget, capek dikit, sholawatan. Gitu. Ngantuk dikit, joget, ngantuk dia ini nggak fokus, langsung diajak sholawatan. Itu yang bikin betah. Itu pun sambil ngaji boleh ngerokok. Nah ini lebih mantap lagi. Itu makanya sebelum ngaji pun qalu, bukan qala Rasulullah, qalu ngerokok dulu. Nah itu qalu ngerokok dulu. Lanjut Mas. Tidak mengapa menamai mereka dengan sebutan salafiyun. Ya, intinya poin ini memberikan satu penjelasan bahwa kita ingin jelaskan ini Pak. Salaf berarti orang yang mendahului kita. Dikatakan salafus salih, orang yang mendahului kita di dalam kebaikan. Siapa mereka? Seperti yang dikatakan oleh Ibnu Rajab Al-Hambali di dalam kitab Fadlu Ilmi Salaf 'alal Khalaf, yang dimaksudkan salafus salih adalah orang yang terbaik hidup pada 3 generasi. Khairun nasi qarni, mereka yang hidup pada zaman Rasulullah masih hidup. Masih ada. Kemudian summal ladzina yalunahum, setelah Rasulullah wafat, berarti sahabat dan tabi'in. Summal ladzina yalunahum, kemudian setelah mereka, berarti tabi'in dan tabi'ut tabi'in. Nah, setelah itu terjadi zaman ketidakjelasan. Bahkan penjungkir balikan sampai kata Rasulullah, hatta yaji'a aqwamun tasbiku syahadatuhum yaminahu wa yaminahu syahadatahum. Sampai nanti akan muncul sekelompok kaum kesaksiannya mendahului sumpahnya, sumpahnya mendahului kesaksiannya. Apa artinya? Tidak konsisten. Ya. Kadang-kadang diminta bersumpah enggak mau, padahal benar. Kadang-kadang tidak diminta sumpah bersaksi untuk mendapatkan satu keuntungan. Itu kacau balau. Akhirnya Rasulullah mengatakan di dalam hadis yang lain bahwa nanti akan datang sayati 'alan nasi sanawatun khadda'at, akan datang pada manusia tahun-tahun penuh penipuan, kekacauan, ya, keterkecohan, ya. Kita katakan orang itu amanah, ternyata pengkhianat. Kita katakan orang ini enggak benar, diisukan kemana-mana sesat, ternyata Masya Allah. Itu. Dan ini terjadi. Kenapa? Karena zaman sekarang ini zaman mudah orang melakukan pemalsuan. Antum lihat. Saya tanya sama antum. Muka antum di HP lebih beningan mana di offline? Itu. Ini sudah nyata itu. Di HP. Ya. Udah gitu Masya Allah, muka bisa diedit, rambut bisa diedit, apalagi AI sekarang. Iya. Coba bayangkan. Makanya banyak orang-orang yang merindukan di sosmed daripada di offline. Iya. Kok jelek ya istri saya offline. Nah kan gitu, udah mulai gitu. Enakan di online. Ya udah kawin aja sama YouTube. Itu terkecohan, ya, Masya Allah. Dagangan juga begitu, muamalah Pak. Coba bayangkan di lingkungan kita mendapatkan berbagai macam kepalsuan hidup. Dia sebetulnya nggak suka tapi tersenyum. Itu kepalsuan. Kita dapatin orang menangis, ternyata ini orang adalah sedang ngerjai kita. Dan seterusnya. Sayati 'alan nasi sanawatun khadda'at. Makanya dari sini hadirin sekalian muncul berbagai macam kesesatan, penyimpangan, kemaksiatan
butuh panduan, butuh kita itu sebagai uswah. Siapa panutan kita supaya kita tidak oleng, supaya kita tidak tersesat, supaya kita tidak menyimpang? Rasulullah dan siapa? Sahabat. Itulah salafus soleh. Oleh karena itu hadirin sekalian, kalau sekarang dakwah salafiyah ini dituduh anti madhab, nggak nyambung. Karena yang kita gelurakan adalah ajaran yang diajarkan oleh Rasulullah. Ajaran yang sekarang ini disebarkan oleh sahabat, terdepan adalah Khulafaur Rasyidin. Kalau memang seperti itu, bukannya sekarang ini Imam Abu Hanifah, Imam Malik, Imam Syafi'i, Imam Ahmad merujuk kepada mereka, panutannya Rasulullah dan sahabat. Kalau memang begitu, nggak mungkin bisa kita katakan anti, bahkan kita itu simbiosis, saling menguatkan. Itu alaikum bisunnati wa sunnatil khulafair rasyidin. Gitu. Makanya suatu hal yang aneh kalau kita itu dituduh anti madhab, sementara kita itu ngikut Rasulullah dan sahabat, dan Imam Syafi'i juga ngikut Rasulullah dan sahabat. Bahkan Imam Syafi'i terang-terangan mengatakan, in sahha al-hadisu fawwa madhabi. Kalau kamu mendapatkan hadis yang sahih, itulah madhab saya. Bukan clear. Makanya sering saya katakan madhab itu artinya apa sih, Pak? Madhab itu dari kalimat dhahaba yadhabu, berjalan. Kalau madhab tempat kita berjalan, tempat kita meniti. Kemana? Menuju kepada Al-Quran dan Sunnah. Makanya ashabul madhahib, imam-imam ini hanya memberikan kaidah cara kita untuk memahami Al-Quran dan Sunnah di dalam rangka menemukan apa? Fikih. Sehingga pemahaman kita tidak tersesat, penemuan kita tentang masalah hukum tidak salah, karena memiliki kaidah-kaidah yang sudah diletakkan oleh para imam. Itu. Jadi makanya sering saya katakan orang kalau fanatis itu seperti orang pergi menemukan jalan tol lempeng bagus, ternyata tidak dilanjutkan tujuannya kemana, malah tidur di jalanan. Enggak lucu. Karena semuanya sepakat, baik itu sahabat, tabi'in, a'immatul madhahib, a'immatul hadis, menegaskan bahwa lan taraktu fikum amrayni lan tadillu ba'di in tamassaktum bihima. Aku telah tinggalkan di tengah kalian dua perkara, bila kalian berpegang teguh dengan dua perkara itu tidak akan tersesat selamanya, kitabullah wa sunnati. Udah, itu yang bikin Rasulullah, Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali, sahabat semuanya, termasuk imam-imam hadis, ahli hadis, imam-imam madhab bersatu menuju ke sana, dan mereka semuanya itu dalam rangka untuk memahami Al-Quran dan Sunnah. Jadi nggak ada ceritanya hasil ijtihad yang sekarang ini bertentangan dengan Al-Quran dan Sunnah. Makanya kalau ada yang bertentangan, ada yang salah, mereka dengan sadar, dengan sukarela, bahkan disalahkan dengan ikhlas. Makanya kata Imam Syafi'i, kalau kamu mendapati pendapatku bertentangan dengan Al-Quran dan Sunnah, lempar ke tembok. Artinya apa? Dengan ikhlas, Imam Abu Hanifah, Imam Malik, Imam Syafi'i, Imam Ahmad siap untuk disalahkan. Salah karena disalahkan oleh Al-Quran dan Sunnah, benar dikatakan benar oleh Al-Quran dan Sunnah. Makanya karena ketulusan dia di dalam mencari kebenaran itu, Pak, imam-imam itu diberikan oleh Allah tetap apa? Karunia, rahmat, hadiah. Apa itu? Idza ijtahadal hakim fa asaba falahu ajran. Jika seorang ulama, hakim berijtihad mendapatkan kebenaran, maka dia diberikan dua pahala.
Wa in akhta'a, kalau dia salah, falahu ajrun wahid. Dapatkan satu pahala. Oke. Kalau memang sekarang ini panutan kita adalah Rasulullah, panutan kita adalah sahabat, panutan kita adalah khairun nasi qarni summal ladina yalunahum. Mereka adalah jamaah yang dijamin masuk surga. Mereka adalah salafus soleh, maka siapapun yang ingin mendapatkan beragama benar, maka wajib mengikuti mereka. Makanya ketika Rasulullah SAW mengatakan di dalam hadis di bawah antum lihat, ya, halaman 24. Inna ahlal kitabain iftaraqu fi dinihim. Sesungguhnya dua ahlul kitab, yaitu Yahudi dan Nasrani, telah berpecah belah di dalam agamanya ala sintaini wa sab'ina millatan, menjadi 72 agama, millah. Wa inna hadhil ummah sataftariku ala 73 millatan. Sesungguhnya umat ini akan pecah menjadi 73. Kenapa akan, Pak? Karena ketika Rasulullah berbicara, bersabda, umat belum pecah. Dan ahlul kitab sudah. Makanya Rasulullah mengatakan telah pecah. Ahlul kitabain, yaitu Yahudi wan Nasara, menjadi 72. Umatku ini akan pecah menjadi 73 millah, yakni al-ahwa kulluha finnar illa wahidah. Semua di neraka kecuali satu. Wahiyal jamaah, mereka itu al-jamaah. Siapa jamaah tersebut? Yang tidak lain adalah siratal ladina an'amta alaihim. Mereka yang telah diberikan jaminan nikmat surga. Yang mereka tidak lain adalah yang dikatakan oleh Rasulullah oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam firman-Nya, ya, faulaika ma'al ladina an'ama Allahu 'alaihim minan nabiyyina wasiddiqina wasyuhada'i wassalihin. Mereka itu orang-orang yang telah diberikan nikmat oleh Allah dari kalangan para nabi, syuhada, dan dari kalangan nabi, siddiqin, syuhada dan salihin. Mereka itu tidak lain adalah wa may yushakikir rasula min ba'di ma tabayyana lahul huda wa yattabi' ghaira sabilil mu'minin nuwallihi ma tawalla. Barang siapa yang menyelisihi Rasulullah setelah datang petunjuk kepada mereka dan menyelisih jalan kaum mukminin, ijma' kaum mukminin yang tidak lain tadi al-jamaah, maka kami akan biarkan leluasa di dalam kesesatan. Dan mereka tidak lain adalah alaikum bisunnati wa sunnatil khulafair rasyidin. Dan yang satu itu tidak lain adalah jamaah yang ditegaskan oleh Rasulullah, sebaik-baik manusia adalah orang yang hidup pada zaman saya, kemudian setelahnya, kemudian setelahnya. Adapun selain mereka, yang ikut mendapatkan kebaikan, yang tidak ikut maka mendapatkan kesesatan. Sehingga was-sabiqunal awwaluna minal muhajirin wal ansar walladzina ittaba'uhum bi ihsanin, baru itu dikatakan salafus saleh. Siapa yang mengikuti mereka dengan baik? Mereka yang hidup setelahnya termasuk kita, maka pengikutnya namanya apa? Salafi. Seperti sunnah, pengikutnya namanya sunni. Jadi tidak ada masalah nisbat itu. Nah, kenyataannya nanti umat ini di akhir zaman, wa innahu sayakhruju fi ummati aqwamun, akan keluar dari umatku ini sekelompok kaum, tatajara bihim tilkal ahwa, mereka diseret oleh kepentingan hawa nafsu, mereka tenggelam di dalam keinginan hawa nafsu, ajakan hawa nafsu, rayuan dorongan hawa nafsu. Kama yatajaral kalabu bi sahibihi, seperti anjing rabies ketika menggigit mangsanya, yang digigitnya maka dia akan kena apa? Virus anjing rabies.
Dan itu Masya Allah Pak, persis sekali Rasulullah menggambarkan. Seperti dunia modern, medis modern. La yabqa minhu irqun wala mafsalun. Tidak ada tersisa dari persendian, urat syaraf, illa dakhalahu, melainkan dimasukin virus tersebut. Wallahi ya ma'syarul Arab. Demi Allah wahai orang-orang Arab. illam taqumu bima jaa bihi nabiyyukum sallallahu alaihi wasallam. Kalau kalian tidak menerapkan ajaran yang telah dibawa oleh nabi kalian, la ghairukum minan nas, maka orang-orang selain kalian ahra alla yaquma bihi, lebih patut untuk tidak melaksanakan. Dan fakta sekarang Pak, lihat aja ketika orang-orang Arab itu kendor beragama, faktanya selain Arab lebih kacau. Sekarang aja coba bayangkan Pak, kenapa Israel itu kuat? Kalau kita lihat nggak ada manusia paling bandel di seluruh dunia dibanding Netanyahu. Udah divonis apa? Menjadi penjahat perang, masih aman. Masih bisa perang. Nggak ada yang berani nangkep. Padahal kalau antum lihat sekarang ini, Israel itu berapa? Penduduknya berapa? Luasnya berapa? Bandingkan dengan sekarang ini, luas negara Arab. Jangankan sekarang negara-negara Arab itu mengirimkan rudal, Pak. Andaikan orang Arab itu satu-satu urun kencing sebatok-sebatok disiramkan ke Israel, tenggelam mereka itu. Itu nggak usah pakai rudal, itu kan gitu. Tapi coba bayangkan, ini karena mereka tidak mengamalkan Islam, tidak menerapkan Islam, sehingga tidak ada kekuatan yang menyatukan mereka, maka pada akhirnya kalau kalian tidak membela Islam lagi, tidak mempraktekkan Islam lagi, maka selain kalian lebih patut untuk tidak membela dan tidak mempraktekkan. Lihat. Bahkan coba bayangkan, ternyata yang lebih tegas, yang lebih komitmen membela Palestina adalah siapa? Presiden kita. Makanya mendapatkan apresiasi internasional. Bahkan setiap kita itu ketemu orang Saudi memuji-mujinya, Masya Allah. Karena nggak ada yang berani. Tegas seperti sikap kita, sikap pemerintah kita. Itu kan gitu. Di sini ada yang sekalian, nasallallahu al-afiyah. Betul kata Rasulullah SAW. Umat ini sudah mulai macet tubuhnya. Karena kena virus anjing rabies tadi itu. Kena virus hawa nafsu, macet sudah. Ya. Beragamanya stagnan, muamalahnya macet, hubungan antar ini enggak ada lagi. Semuanya macet. Makanya kata Mahmun ibnu Mahron, andaikan di antara sahabat Nabi itu dibangkitkan kembali, kemudian disuruh untuk mengecek kembali kebenaran praktek agama umat terhadap Islam, maka dia akan menemukan yang benar itu cuma satu, sholat ngadep kiblat. Yang tinggal benar itu satu. Jadi yang belum kecampuran bid'ah itu cuma satu nih, Pak. Sholat ngadep kiblat. Yang ngadep, kecuali kalau sudah ngadep ke timur, nah itu baru bid'ah. Jadi yang benar, yang murni, sholat ngadep kiblat. Subhanallah, anjing. Ya, dan ini fakta. Makanya kalau antum cek, seluruh bagan-bagan Islam sekarang ini sudah terjauhkan dari ajan murninya. Yang dipraktekkan banyak palsunya. Ini seperti yang dikatakan oleh Rasulullah, tidaklah tersisa persendian, urat, syaraf, melainkan dimasukin oleh virus tersebut. Akhirnya apa? Tubuh macet, seperti kondisi tubuh orang yang digigit anjing rabies. Itu Pak, sampai makan aja nggak bisa, napas nggak bisa. Seluruh darah yang ada di tubuh itu nggak bisa mengalir, macet. Yang dimaksudkan hawa nafsu di situ adalah penyimpangan dalam masalah agama.
Makanya bedanya syahwat dengan hawa nafsu. Kalau syahwat itu sikap melampaui batas di dalam masalah urusan dunia, kalau hawa nafsu itu sikap melampaui batas di dalam masalah urusan agama. Yang tidak lain adalah melakukan kebid'ahan. Sehingga dikatakan oleh para ulama ahlul bid'ah itu juga disebut dengan ahlul ahwa, pengikut hawa nafsu. Wallahu a'lam bishawab. Baik. Lanjut, Bakar bin Abdullah Abu Zaid mengatakan mereka teguh di atas manhaj nubuwah dan menisbatkannya kepada generasi pertama yang terbaik. Bisa disebut salafi atau salafiyun, ya. Dan tolong dicamkan salafi itu bukan padanan daripada modern, khalaf bukan sinonim daripada qadim, khalaf juga bukan sinonim daripada al-mutaakhir. Tapi salaf di situ adalah dari sisi ajaran, mengikuti ajaran Rasulullah, sahabat dan tabi'in. Dari sisi orangnya tidak lain adalah Rasul, sahabat dan tabi'in. Maka dikatakan oleh Syekh Al-Albani, ketika kita bicara masalah as-salafi, as-salafus salih adalah as-sahabah wa tabi'in. Dan mereka itulah firqatun najiyah. Mereka itu adalah penyelamat ajaran sampai ila yaumil qiyamah. Sebagaimana yang telah dikatakan oleh Rasulullah, la yazalu ummati ummatun qa'imatun bi amrillah. Akan tetap ada di tengah umatku ini sekelompok kaum yang tegar, teguh, tegas di dalam menjaga ajaran Allah. La yadurruhum man khadalahum. Tidak dibahayakan orang-orang yang meneror, menekan, ya, mencibirkan, ya, menghinakan mereka. Wala man khalafahum, dan tidak juga mereka dibikin bergeser, bergeming, dan juga mundur karena banyaknya yang menyelisih mereka. Hatta ya'tiya amrullah, sampai datang kemenangan Allah, pertolongan Allah, wahum ala dzalika. Jadi ini closingnya. Closingnya adalah konsistensi. Closingnya adalah istiqomah. Apapun yang kita lakukan, Pak, kalau tidak istiqomah, tidak ada harganya. Seberapapun nilai yang kita perjuangkan kebenaran, meskipun hanya satu ayat, meskipun praktek satu ibadah, kalau kita lakukan secara konsisten istiqomah, maka itu akan mendatangkan kemuliaan dunia akhirat. Makanya ada seorang sahabat yang dijamin oleh Allah masuk surga 3 kali. Hanya karena tidak pernah punya rasa sakit hati kepada sesama muslim. Coba, istiqomah. Makanya Rasulullah mengatakan khairun nasi, khairul a'mali adwamuha wa in qalla, sebaik-baik amalan adalah yang istiqamah, yang konsisten meskipun sedikit. Ya, wallahu a'lam. Demikian, mudah-mudahan bermanfaat. Intinya seorang dibolehkan menisbatkan kepada salafi, kepada salaf, asalkan jujur sesuai dengan pengakuan. Jujur sesuai dengan pemahamannya. Jujur sesuai dengan prakteknya. Makanya Syekh bin Baz menegaskan, jika dia jujur dengan sebutan asari atau salafi, maka tidak mengapa. Berarti dia berada di atas manhajus salaf. Mereka berkata, fulan salafi, fulan asari dibolehkan. Dan ini merupakan laqab atau gelar yang syar'i. Wallahu a'lam. Mungkin ada yang bertanya, silakan. Fadhal, Pak. Kita jawab yang pertama. Assalamualaikum Ustaz. Jika kita men-share potongan video kajian-kajian sunnah dengan tujuan amar ma'ruf nahi mungkar atau untuk membantah penyimpangan para pendukung bid'ah, khurafat, apakah termasuk
ghibah namimah, tidak. Dan tolong dicamkan Pak, kata Al-Hasanul Basri, tidak ada ghibah bagi orang yang mu'lin, yang terang-terangan melakukan kefasikan. Jadi nggak ada. Makanya di antara sekian ghibah yang dibolehkan adalah ghibah terhadap orang yang terang-terangan melakukan penyimpangan kemaksiatan. Nah itu kan itu. Apalagi penyimpangan di dalam masalah akidah, di dalam masalah manhaj. Di dalam maksiat saja boleh dighibah. Bahkan termasuk orang yang suka menunda-nunda utang dan terkenal kalau minjem uang nggak balik, itu halal kehormatannya. Yuhillu irdahu, menghalalkan kehormatannya. Makanya hati-hati. Ya. Kalau punya pinjaman segera dibalikkan. Kalau punya utang segera dibebaskan, karena kematian kita itu nggak tahu. Mati masih punya utang itu lebih berat daripada antum mati nggak punya apa-apa, nggak bisa meninggalkan warisan kepada anak cucu antum. Nggak disalahkan oleh Allah. Makanya jangan tinggalkan utang. Ya. Antum tinggali warisan bagus, kalau enggak, yang penting antum nggak meninggalkan hutang yang akan menjadi beban ahli waris antum, anak cucu antum. Itu ya. Baik, ada lagi? Fadhal. Fadhal. Yang lain? Ada yang langsung tanya, silakan. Enggak apa-apa, langsung. Ya, silakan Pak. Ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Hmm. Artinya ketika dimandikan dibacakan suratul Mulk. Oh, wallahu a'lam bishawab. Kita tidak pernah menemukan praktik dari salafun salih. Dari Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali yang sudah meninggal dunia. Dari Imam Bukhari, Muslim, Imam Abu Dawud, Tirmidzi dan Nasa'i. Dari A'immatul Madahib, Abu Hanifah, Imam Malik, Imam Muhammad ibnu Idris Asy-Syafi'i dan Ahmad ibnu Hanbal. Bahkan Ibnu Taimiyah, Ibnu Qayyim, Syekh bin Baz. Kalau memang begitu, ini adalah praktek kosong dari dalil. Praktek yang sekarang ini tidak dikuatkan oleh syariat. Kalau memang seperti itu, tinggalkan. Seperti yang dikatakan oleh Ibnu Hazm, janganlah kita itu suka menyusahkan diri kita di dalam rangka menyenangkan orang lain, membahagiakan orang lain sementara tidak ada perintah di dalam syariat. Untuk apa? Umpamanya kita nyusahin orang, susah-susah bantuin belanja ke pasar dari pagi sampai siang, ternyata untuk menyiapkan acara tahlilan. Umpamanya. Untuk apa kita sekarang susah minjemin mobil orang, korban bensin, bahkan Masya Allah sampai puluhan kilo, ternyata mobil tersebut untuk selingkuh. Ada? Untuk apa sekarang ini kita pinjamkan mobil kita, bahkan Masya Allah 3, karena mobil kita banyak, ternyata untuk ngikutin konser. Ini namanya kita itu tidak perlu
menyusahkan diri kita di dalam rangka untuk menyenangkan orang lain, membahagiakan orang lain sementara tidak ada perintah di dalam syariat. Kalau suratul Mulk dibaca malam ada. Tetapi kalau sekarang dibacakan untuk orang yang sedang meninggal dunia, dimandikan, wallahu a'lam bishawab. Ya. Enggak tahu jurusannya. Ini mungkin sama dengan orang lagi dimandikan, airnya dikasih daun kelor. Nah, ini sejenis, cuman kalau daun kelor ini murni alamiah, kalau ini ada surat muluknya, ya. Kita tidak persoalkan, kita tidak persalahkan orang membaca surat Al-Mulk. Kalau dia itu membaca seperti membaca surat-surat yang lainnya. Tetapi kalau sekarang taksis dikhususkan untuk acara ini dengan cara seperti ini dan yang lainnya, maka cara itulah yang kita persoalkan. Taksis itu yang kita persoalkan. Contoh, antum baca surat Yasin silakan. Tetapi kalau sekarang Yasin dibaca ketika ada acara kematian, pengkhususan itu yang kita persoalkan. Itu ya. Jadi yang kita persoalkan bukan orang baca, karena di sana ada pemahaman. Ketika kita mempersoalkan Yasin, membaca Yasin, mereka katakan melarang baca Yasin. Padahal yang kita larang bukan membacanya, tetapi pengkhususan pembacaan itu untuk acara tertentu. Sholawat juga begitu. Kita tidak melarang orang membaca sholawat. Yang kita persoalkan adalah cara membaca sholawat sekian kali dan bacaan yang dibacakan tidak sesuai dengan yang diajarkan oleh Rasulullah. Itu aja. Tidak lebih daripada itu. Wallahu a'lam bishawab. Yang lainnya? Fadhal. Silakan. Ya, oke. Jika kita memiliki teman yang melakukan kemaksiatan, kemudian kita beri nasihat, dan kita tidak menyebarkannya, melaporkannya ke pihak berwajib, apakah kita termasuk dalam dosa karena menyembunyikan kesalahan? Itu yang seharusnya. Aslinya diri sekalian, aib saudara kita itu harus kita tutupi. Makanya Rasulullah mengatakan, man satara aurata akhihi fid dunya satarallahu auratahu fid dunya wal akhirah. Siapa yang menutupin aib saudaranya di dunia, Allah akan tutupin aib dia di dunia dan akhirat. Aslinya itu apa? Ditutup, disembunyikan. Tidak kita tampakkan. Makanya Rasulullah SAW ketika kehadiran seorang yang mengaku berzina, Rasulullah nasihatkan apa? Apa langsung dipancung? Tidak. Suruh taubat. Bahkan awalnya Rasulullah berpaling, mengelak. Apakah dia itu waras? Setelah terbukti, apakah dia hamil? Tunggu sampai lahir. Artinya di sini seandainya dia itu menutup, tidak menceritakan dan cukup bertaubat, itu lebih baik. Ya, ini soal kaitannya dengan dosa. Makanya Rasulullah mengatakan, kullu ummati mu'afin illal mujahirun. Setiap umatku itu punya potensi kalau salah, kalau berdosa dimaafkan, kecuali yang melakukan terang-terangan. Tuh ya. Makanya Pak, kenapa sih aslinya ghibah itu diharamkan? Tahu nggak tuh? Sumber haramnya ghibah itu tidak serta-merta karena ghibah, karena di situ ada unsur membongkar aib orang ke tempat umum. Itu aja masalahnya. Jadi hadirin sekalian, asal daripada ghibah itu aslinya itu tidak bermasalah. Makanya para ulama menggibah ahli hadis ini, ada yang lemah, ini yang kadzab, ini yang fasik, ini rumiyah bil bid'ah.
karena untuk kepentingan yang lebih mulia dibolehkan. Karena tidak ada kepentingan yang mulia, bahkan membongkar aib orang, ya, menelanjangin aurat orang, menyebar rahasia orang, dari situ stressing haramnya. Ya. Makanya jangan sampai menghibah sesama kaum muslimin. Dan nanti Pak, kalau seandainya Allah itu tidak memaafkan, nanti ada hari kata Rasulullah SAW, yauma tublas sarair, nanti akan ada hari semua rahasia dibongkar oleh Allah. Ya, makanya jangan khawatir. Kalau dimaafkan Allah, antum membongkar, nggak ada faedah, malah dosa. Karena dia sudah dimaafkan Allah. Kalau tidak dimaafkan Allah, nanti ada hari di mana semua akan dibedah, dibongkar oleh Allah. Gitu ya. Jadi antum sebaiknya diem, menyembunyikan, menjaga rapat-rapat rahasia, aib, dan hal-hal yang wajib dijaga dari saudara kaum muslimin. Ya, makanya Rasulullah SAW mengatakan, la tattabi'u auratal muslimin. Jangan mencari-cari celah untuk membongkar aib, kesalahan, dan kekurangan kaum muslimin. Faman tatabba'a auratal muslimin, barang siapa yang nyari-nyari celah untuk membongkar aurat kaum muslimin, tatabba'allahu auratahu, Allah akan cari-cari aib antum untuk dibongkar. Masya Allah. Kalau sudah dibongkar oleh Allah, maka Allah akan permalukan antum dengan aib yang meskipun terjaga rapi di rumah antum, di paling rahasia di antara rahasia di rumah antum, dibedah, dibongkar oleh Allah. Ya, maka jangan suka nyari-nyari celah. Itu. Dan orang kita itu lucu-lucu ya. Udah nyari-nyari, pastinya dapatnya salah, ngomong seenaknya, setelah itu nggak minta maaf, coba bayangkan. Padahal hanya buka minuman yang tidak diizinkan aja, antum minta maaf nggak? Minta maaf. Oh maaf Pak. Padahal ini subhanallah, minuman yang lagi dia minum, antum buka tutupnya. Antum yakin minta maaf. Karena ada kesalahan. Paling juga dimasukin alat. Bagaimana sekarang istri orang lain antum bedah, antum bongkar aibnya. Suami orang lain antum bedah, antum bongkar aibnya. Itu. Dan memang ajaib di Indonesia, negara yang mayoritas kaum muslimin, tapi terutama Jabodetabek itu daerah paling subur gosip. Ya. Gosip. Paling anteng. Apalagi di kalangan ibu-ibu. Kadang-kadang mukadimahnya menarik. Ya, dibuka dengan doa. Mbak, mudah-mudahan dengan cara yang manis. Ya, dibuka dengan Mbak, mumpung nggak ada orang, tolong dong ceritakan yang kemarin. Itu. Nggak ada orang, padahal duanya ini orang juga gak. Ya. Nggak ada orang lagi. Ya mudah-mudahan Mbak kita tidak tergolong orang-orang yang sombong, angkuh, pelit. Atau bagus. Nggak kayak dia itu Mbak. Nah udah mulai itu. Masya Allah kita udah amin, amin, amin 3 kali udah. Ternyata ghibah. Seperti itu ya. Dan ini biasanya didominasi orang-orang pengangguran. Setengah sibuk, setengah nggak sibuk itu. Itu orang sibuk sekalian enak. Nganggur sekalian enak. Bengong kan? Nah, itu kan gitu. Ini orang nanggung itu repot. Assalamualaikum Ustaz Afan. Kalau ragu dalam sholat,
apakah sholat itu diterima atau tidak, maka sholatnya itu harus diulang atau enggak boleh. Kalau antum seperti itu keadaannya, insya Allah duhur bisa 10 kali antum. Karena siapa Pak yang merasa sholatnya sempurna? Enggak ada. Makanya Rasulullah mengatakan, ma min abdin yusalli wa ma kutiba min salatihi illa ushruha. Tidaklah ada seorang hamba solat tidak tercatat dari solatnya kecuali 1/10-nya. Rasulullah hanya mengatakan au nisfuha, separuhnya. Paling banyak separuh. Jadi antum sholat duhur nanti 4 rakaat dapat 2 rakaat yang betul-betul khusyuk sempurna, itu udah gini Mbak. Udah top udah. Gitu. Makanya Imam Ibnu Qayyim membagi orang sholat itu menjadi 5 tingkatan. Tingkatan pertama tertinggi adalah orang yang sholat sempurna rukun syaratnya, sunnahnya, khusyuknya sampai dia itu bisa melihat, seakan-akan melihat Allah. Antusalliya ka'annaka tara. Kamu sholat seperti melihat Allah. Ini sholatul anbiya wal muqarrabin. Sholatnya orang-orang yang khusyuk, aulia, seperti yang dilakukan oleh para a'immah seperti Imam Al-Bukhari. Sholat disengat 17 kumbang tidak berasa. Itu coba antum satu nyamuk aja langsung lompat-lompat gitu kan. Begitu. Kemudian yang kedua, tingkatan kedua, ada orang yang sholat sempurna rukun, syarat dan sunnahnya serta khusyuknya, tapi belum sampai pada tingkatan seperti melihat Allah. Ini pun sudah top. Ada yang ketiga, ada orang yang sholat sedang berjihad. Sholat, tapi dia itu berperang dengan musuhnya, yaitu setan. Kenapa? Hatinya dibawa ke Kalimantan, tarik lagi. Hatinya dibawa ke Surabaya, tarik lagi. Bahkan sampai umroh pengen disolat. Dan subhanallah, setan itu lihai untuk menggoda orang sholat. Contoh aja, dia ingin merenungkan sholat. Umpamanya ambil, taruhlah ayat afala yanzuruna ilal ibni kaifa khuliqat. Dia merenungkan apa? Ingin merenungkan unta. Ingat ketika umroh. Wah, pas itu saya minum susunya unta, enak banget ya. Udah ngelamun ke sana. Ingin merenungkan afala yanzuruna ilal ibni kaifa khuliqat wa ilal samai kaifa rufi'at wa ilal jibali kaifa nusibat. Ingat gunung. Wah, ini anak saya rekreasi maunya di pantai. Coba kalau ke puncak. Ingat ke sana. Setan lihai. Makanya di sini dibutuhkan jihad. Tarik lagi, ingat kerjaan. Makanya kenapa para ulama mengatakan as-salatu mi'rajul mu'min. Oh, salat itu adalah mi'rajnya orang mukmin, karena tidaklah kita itu salat hakikatnya sedang mi'raj, memutuskan seluruh ikatan dunia. Ya Rasulullah juga gitu ke langit. Makanya semua perintah agama itu diturunkan di bumi, di Madinah, dikasihkan ke Rasulullah di Mekah. Kecuali sholat, kenapa di atas langit? Karena itu tadi, sholat itu untuk supaya sukses harus bisa memutuskan seluruh kaitannya dengan dunia. Nah yang keempat, orang yang sholat, kecurian sholatnya, yang tadi hatinya nggak bisa balik lagi. Ya, sampai salam nggak sadar. Nah, yang keempatnya adalah musallin zalimun fi sholatihi, orang sholat tapi mendolimi sholatnya. Yaitu apa? Syaratnya kacau balau, wuduknya nggak beres, rukun syaratnya apalagi khusyuknya udah zalim. Ada orang yang sekarang subhanallah, tidaklah dia itu sholat kecuali hanya ngikut-ngikut aja.
Wudu nggak karuan. Mana rukun, mana syarat, mana sunnahnya nggak jelas. Apalagi masuk sholat. Seperti itu. Alhasil, orang seperti ini adalah mendolimi sholatnya. Ini yang paling jatuh, ini yang paling tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya muncul wailul lil musallin. Kenapa? Celaka. Waktunya diolor-olor. Sehingga akhirnya sholatnya cepat-cepat. Rukuk sujudnya enggak sempurna. Rukun syaratnya enggak lengkap. Apalagi khusyuknya. Maka digambarkan oleh Rasulullah seperti matoknya ayam kepada makanan. Dan itu tilka sholatul munafikin, tilka sholatul munafikin, tilka sholatul munafikin. Itu sholatnya orang munafik, itu sholatnya orang munafik, itu sholatnya orang munafik. Kapan? Kata Rasulullah SAW, yajlis yarqubus syamsa. Dia duduk-duduk terus nyantai nongkrongin matahari. Hatta idza kanat baina qarnay syaitan, ketika matahari sudah di atas tanduk setan, sudah mau tenggelam, yang quru arba'an, matok 4 kali. Cuat, cuit, cuat, cuit. Nah itu. Gebek-gebek, mencolot. Gebek-gebek, mencolot. Udah. Maka itu dikatakan sholatul munafiqin. Assalamualaikum Ustaz. Kenapa Allah dalam surat Al-Ma'idah ayat 33 mengatakan bahwa salah satu hukuman untuk manusia yang memerangi Allah dan Rasulnya serta berbuat kerusakan di muka bumi adalah disalib. Hukum ini untuk seluruh manusia atau untuk ikhwas sekalian di Islam. Karena Rasulullah mengatakan, innama jazaa'ul ladzina yuharibuna Allah wa rasulahu wa yas'auna fil ardi fasadan ay yuqattalu aw yusallabu aw tuqatta'a aydihim wa arjuluhum min khilaf aw yunfaw minal ard. Sesungguhnya balasan yang paling patut untuk orang yang memerangi Allah dan Rasulnya, membuat kerusakan di bunga bumi, apa? Dibunuh, disalib, dan dipotong kaki tangannya berseling. Kalau tangannya kanan, kakinya kiri. Terus habis itu dipancung. Kenapa? Karena melakukan kerusakan. Termasuk adalah yang melakukan bom bunuh diri, melakukan peledakan, merusak hutan, itu semuanya hukumannya pemerintah bisa diterapkan itu. Dan ini kalau sudah diterapkan, nggak akan ada hutan yang hilang walaupun 1 meter. Nggak akan ada orang yang berani meledakkan bom, melakukan teror. Karena apa? Berat. Itu. Apalagi tambang-tambang ilegal itu. Makanya kalau hukum ini ditegakkan, maka tidak akan ada illegal logging, illegal mining, illegal fishing, termasuk illegal building. Ini yang membuat hancurnya kehidupan, dhaharal fasadu fil barri wal bahri bima kasabat aydin nas. Anda melihat fakta di sekitar kita sekarang. Coba bayangkan, Pak. Kemarin ditemukan 3,5 juta hutan dirampas, diambil dan dirubah fungsi statusnya secara ilegal. 3,5 juta, coba bayangin, Pak. Kayak apa itu? Makanya sekarang panas. Kalimantan sebagai paru-paru dunia hancur. Sumatera sebagai paru-paru dunia tinggal berapa sekarang? Dirubah menjadi apa? Menjadi lahan-lahan yang sekarang ini tidak sesuai dengan fungsi ekologi. Kenapa? Karena keserakahan. Makanya kalau serakah itu berupa orang, kata para ulama, kalau kamu tanya serakah, siapa orang tuamu? Serakah akan menjawab, tidak percaya terhadap takdir. Masya Allah. Makanya orang serakah itu nggak pernah percaya kepada ketetapan Allah.
terus dan terus ingin tamak, ingin menambah. Terus kalau kamu tanya lagi kepada serakah, apa tujuan hidupmu? Mencari kehinaan. Makanya lihat, orang-orang serakah itu terhina. Dan kalau kamu bertanya lagi kepada serakah, apa akhir yang kamu dapat? Ujung-ujungnya adalah ketidakadaan. Itu hangus, hilang. Coba bayangkan, Pak. Oh, pabrik tambang ilegal itu 1.600. Coba bayangin, pajaknya berapa triliun. Itu Masya Allah. Makanya kalau ini semua terkelola dengan baik, antum ini nggak perlu kerja, dapat per orang 20 juta. Oh Masya Allah. 20 juta. Tapi kenyataannya itu kemiskinan di mana-mana, orang nggak bisa sekolah merajalela, nggak bisa berobat banyak sekali, bahkan di antara mereka mati karena nggak bisa berobat, bodoh karena nggak bisa sekolah, kelaparan karena miskin nggak bisa makan. Kenyataan memilukan. Dhaharal fasadu fil barri wal bahri bima kasabat aydin nas, munculnya kerusakan di muka bumi karena ulah tangan manusia. Pak, alam itu kalau rusak dengan sendirinya bisa memperbaiki dirinya. Contoh sekarang untuk lihat, pisang induknya hancur, tumbuh nanti cikal bakal berikutnya. Itu. Dan batangnya itu akan bisa menjadi pupuk anak buahnya, apa namanya, kanan kirinya. Tapi kalau sekarang dibabat semua oleh manusia, diganti di situ tembok alias apa, cakar ayam rumah, pisang mati. Makanya Indonesia, terutama di kita sekarang, rata-rata suhu itu naik sebesar 2,5 sampai 3 derajat Celcius, menghangat. Antum cek aja sekarang berapa? 33, 32, 31. Padahal tahun 18 Jawa itu disebutkan oleh Tom Raffles di dalam bukunya The Histories of Java. Suhu Jawa itu rata-rata 29 derajat Celcius. Itu suhu Jawa. Itu. Lalu sekarang Pak, Tangerang berapa? Bahkan Bekasi itu. Selalu setiap anak kajian di sana ngelihat itu suhu itu rata-rata 34. Kenapa? Kanan kiri kita sudah nggak ada pohon. Paru-paru dunia paru-paru bumi dihabiskan. Orang bersaingan membangun bangunan tanpa mempertimbangkan ekologi dan ekosistem. Hancur, panas. Makanya abad 18, Pak. Panjangnya salju abadi yang di atas Gunung Jayawijaya itu 19,32 km. Sekarang 0,32 sih. Hanya 200 tahun hilang 19 km. Bagaimana kalau 500 tahun? Tuh, makanya nanti yang sisa hidup, yang bisa bertahan hidup cuma robot. Iya. Antum kalau nggak pakai AC udah nggak bisa hidup kok. Sekarang. Dan bayangkan dulu ketika kita masih kecil. Mbah-mbah kita, antum dulu pakai AC? Nggak ada. Nggak ada. Rumah masih enak. Udara masih enak. Sekarang hampir nyaris Bu, Pak. Nggak akan bisa hidup kecuali pakai AC. Antum bisa tidur nggak pakai AC? Nggak bisa. Minimal kipas angin. Tapi kalau saya kipas angin nggak cocok. Kalau AC cocok saya. Itu kan gitu. Oke. Itu ambil akibat ulah tangan manusia. Demikian insya Allah kita berjumpa kembali di kesempatan lain. Nanti kita akan bahas judulnya keunggulan jamaah salafiyah. Ya, itu jamaah. Dan jamaah dalam konteks gini Pak,
Kita jamaah dalam konteks ideologis, bukan organisatoris. Kalau organisatoris kenal nggak kenal. Kalau ideologis, biarpun kita tidak pernah ketemu Imam Syafi'i, tidak pernah kenal Abu Bakar, tidak pernah kenal Ibnu Taimiyah, maka kita adalah berjamaah dengan mereka. Karena satu ideologi, satu pemahaman, satu akidah. Tapi kalau organisatoris, wah ini kan bukan organisasi saya, nggak punya KTA dan yang lainnya. Itu bukan yang dimaksudkan jamaah. Jamaah yang dimaksudkan dalam hadis Rasulullah adalah mereka yang membawa ajaranku dan ajaran sahabatku ma'ana alaihi al-yawma wa ashabi. Yaitu jama'atul Rasul, jamaah yang dikatakan oleh Abdullah ibnu Mas'ud, ma wafaqal haq walau kunta wahdak, apa-apa atau siapapun yang sesuai dengan kebenaran meskipun kamu sendirian. Maka jamaah yang dimaksudkan adalah al-haqqu wa ansaruhu, kebenaran Al-Quran dan Sunnah dan para pembelanya. Gitu ya. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.